Nani Wartabone, kibarkan merah putih sejak 1942. Sejarah panjang bangsa Indonesia untuk berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka, tentunya tak lepas dari jasa para pejuang. Jasa anak bangsa yang rela mengorbankan jiwa, raga dan materi demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Gorontalo, sebelumnya bagian Sulawesi Utara, sebagai salah satu daerah di Indonesia, memiliki seorang pejuang hebat bernama Nani Wartabone. Nani Wartabone dilahirkan di Suwawa, Gorontalo pada tanggal 30 Januari tahun 1907. Nani sedari kecil sangat menentang keberadaan bangsa Belanda di tanah kelahirannya. Jiwa dan semangat patriotik Nani Wartabone tumbuh saat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda. Nani Wartabone tidak suka saat para pengajar dan teman-temannya yang berkebangsaan Belanda selalu merendahkan rakyat Indonesia. Nani memiliki kesempatan bersekolah di sekolah Belanda, dikarenakan ayahnya yang bernama Zakaria Wartabone adalah salah satu putra daerah yang menjadi pegawai Belanda. Kesempatan bersekolah ini yang memicu tumbuhnya jiwa patriot Nani Wartabone. Sedari muda, dia memegang teguh prinsip bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak bisa mendapat perlakuan semena-mena. Prinsip yang mengobarkan semangat Nani Wartabone untuk mendirikan Jong Gorontalo bersama rekan-rekannya saat bersekolah di Surabaya pada tahun 1923. Sekembalinya Nani Wartabone ke Gorontalo, semangat berorganisasi yang ia dapatkan dari Surabaya tidak luntur. Dia mendirikan perkumpulan tani atau hulanga di daerahnya, dengan tujuan menanamkan rasa kebangsaan rakyat Gorontalo. Usahanya dalam menggerakkan rasa kebangsaan rakyat Gorontalo berbuah manis pada tahun 1942. Ia memanfaatkan situasi perang pada saat itu antara pihak Jepang melawan pihak sekutu. Nani Wartabone menghimpun kekuatan rakyat Gorontalo untuk memulai perjuangan merebut kembali wilayah Gorontalo dari kekuasaan Belanda. Tanggal 23 Januari tahun 1942, Nani bersama-sama rakyat Gorontalo melancarkan penyerbuan ke kantor-kantor milik Belanda di kota Gorontalo. Tidak membutuhkan waktu lama, pada hari itu juga seluruh pejabat Belanda termasuk kepala jawatan tentara Belanda di Gorontalo berhasil ditangkap. Aksi heroik itu berlanjut dengan sebuah upacara yang dipimpin langsung oleh Nani Wartabone, yaitu penurunan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera merah putih, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nani Wartabone kemudian berpidato di tengah-tengah rakyat Gorontalo, yang isinya sebagai berikut. Pada hari ini, tanggal 23 Januari tahun 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita adalah merah putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, pemerintahan Belanda telah diambil alih oleh pemerintahan nasional. Pidato tersebut menandakan masyarakat Gorontalo menjunjung tinggi hasil Sumpah Pemuda 1928, serta bermakna sebagai deklarasi kemerdekaan pertama, bangsa Indonesia yang terjadi di daerah. Hari itu juga, rakyat Gorontalo sukses membentuk Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo atau PPPG, yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat atau BPR, dengan Nani Wartabone sebagai ketua. Saat Jepang masuk ke Gorontalo pada tanggal 26 Februari tahun 1942, menandai perjuangan Nani Wartabone belum usai. Jepang bertindak selayaknya bangsa penjajah. Jepang langsung melarang pengibaran bendera merah putih di Gorontalo dan memaksa warga untuk tunduk kepada mereka. Nani tentu saja menentang sikap Jepang tersebut, namun kekuatan Jepang saat itu sangat kuat. Nani melakukan gerakan perlawanan dengan cara terus-menerus mengobarkan semangat kebangsaan kepada masyarakat Gorontalo. Aksi perlawanan tersebut menyebabkan Nani ditangkap pihak Jepang pada tanggal 30 Desember tahun 1943. Nani kemudian dibawa ke Manado yang saat itu merupakan basis Jepang di wilayah utara Sulawesi. Tanggal 6 Juni tahun 1945, Jepang akhirnya membebaskan Nani setelah pihak Jepang terdesak balik oleh kekuatan sekutu. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, terjadi penyerahan pemerintahan Gorontalo, yang mana Jepang mengakui kedaulatan Gorontalo, serta Nani Wartabone sebagai pemimpin rakyat Gorontalo. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Berita kemerdekaan Indonesia ini baru diketahui Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo pada tanggal 28 Agustus tahun 1945.
Wartabone menyambut baik berita kemerdekaan Indonesia tersebut. Tanggal 1 September tahun 1945, Nani langsung membentuk Dewan Nasional di Gorontalo. Sebuah badan legislatif yang memiliki fungsi untuk mendampingi kepala pemerintahan. Sukacita Nani Wartabone menikmati kemerdekaan dari bangsa asing tidak berlangsung lama. Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II, mencoba masuk ke negara-negara bekas pendudukan Jepang. Nani kembali bertemu musuh lamanya yaitu Belanda yang memboncengi Sekutu. Belanda langsung menargetkan untuk menangkap Nani Wartabone yang bisa menjadi penghalang terbesar mereka, serta membalaskan dendam atas aksinya pada tahun 1942. Belanda melancarkan aksi tipu muslihat dengan berpura-pura mengajak Nani Wartabone untuk berunding. Perundingan tipu muslihat ini berlangsung di kapal perang Sekutu pada tanggal 30 November tahun 1945. Belanda akhirnya berhasil menawan Nani Wartabone, dan langsung membawanya ke Manado untuk menjalani persidangan. Pengadilan militer Belanda menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun atas tuduhan melawan pemerintah Belanda pada tanggal 23 Januari tahun 1942. Belanda memenjara Nani di Manado hingga terjadi satu peristiwa heroik di Manado dan sekitarnya, yaitu peristiwa Merah Putih pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Saat peristiwa Merah Putih di Manado, Nani Wartabone berhasil bebas berkat bantuan para pejuang dari Sulawesi Utara, dan kemudian turut berjuang bersama-sama. Namun kekuatan Belanda saat itu terlalu kuat karena mendapatkan bantuan dari pasukan NICA Sekutu. Perjuangan para pejuang dari Sulawesi Utara berhasil dipadamkan. Beberapa pejuang termasuk Nani Wartabone tertangkap dan menjadi tahanan Belanda. Merasa keadaan di Manado belum kondusif, Belanda memindahkan Nani Wartabone ke Morotai, dan kemudian memindahkannya ke Cipinang, Jakarta pada bulan Desember tahun 1946. Nani akhirnya mendapat kebebasan pada tanggal 23 Januari tahun 1949, saat setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Sekembalinya ke Gorontalo, pada periode tahun 1950 sampai tahun 1953, Nani Wartabone mendapat kepercayaan sebagai kepala pemerintahan di Gorontalo, pejabat kepala daerah Sulawesi Utara, dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Nani Wartabone juga pernah menjadi anggota MPR RI, Dewan Perancang Nasional, dan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Nani Wartabone wafat pada tanggal 3 Januari tahun 1986, dalam usia 78 tahun. Nani dimakamkan di Desa Bube, Kecamatan Suwawak, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Atas jasa-jasanya, pada tanggal 7 November tahun 2003, Nani Wartabone dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia, berdasar Kepres RI nomor 085-TK-2003, tanggal 6 November tahun 2003. Nama besar Nani Wartabone terabadikan menjadi nama Taman Nasional Darat terbesar di Sulawesi, yaitu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Selain itu untuk mengenang semangat juangnya di Gorontalo, pemerintah membangun monumen Nani Wartabone yang berada di alun-alun kota Gorontalo.